Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada demonstrasi kontekstual modul 23 ini, kami berkolaborasi untuk mempraktekkan coaching. Saya sendiri, Sutriadi Dewi dari SDN Kapuk 13 Petang. Ini adalah rekan saya, Umi Harnisa dari SDN Kapuk 09 Pagi. dan ini adalah rekan saya juga. Ya, halo, saya Alwasi Hakam. Pada praktek coaching hari ini, saya akan berperan sebagai coach, Ibu Umi sebagai coachee, dan Bapak Hakam sebagai pengamat. baik. Kita mulai untuk praktek coachingnya. Check it out. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Hakam. Pada praktik coaching kali ini, Ibu akan berperan menjadi coach ya. Iya betul. Terus kompetensi inti coaching apa yang Ibu ingin gunakan pada praktik coaching kali ini? Kompetensi inti coaching itu ada 4 yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan aktif, yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempatnya mendengarkan dengan rasa. Dari keempat kompetensi itu, yang akan saya tekankan adalah kompetensi inti mendengarkan aktif. Dalam alur percakapan Tirta, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Semua alur percakapan Tirta itu akan saya observasi. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiganya rencana aksi, dan yang keempatnya tanggung jawab. Dari keempat alur Tirta itu, yang akan saya tekankan adalah rencana aksi dari coaching. Ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, apakah indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya adalah coachee mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik, kalau begitu silakan Ibu lanjutkan sebagai coachnya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tia. Bumi, masuk Bumi. Iya, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Bu Tia juga? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu Umi. Terima kasih Bu Tia. Iya, silakan. Ada apa nih Bu Umi? Duh, gini nih Bu Tia. Aku izin minta waktunya sebentar. Kira-kira Bu Tia ada waktu nggak? Ada, kebetulan saya lagi free. Anak-anak lagi mata pelajaran agama sekarang. Wah, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesediaannya Bu Tia. Aku mau cerita sedikit nih, boleh ya? Boleh, cerita apa? Tujuannya apa nih Bu Umi datang ke sini? Iya, jadi saya mau konsultasi nih Bu Tia. Jadi memang murid-murid saya nih di kelas, saat saya berikan soal HOTS, mereka tuh kurang mampu menyelesaikannya. Terus mereka juga percaya dirinya tuh masih kurang. Saat tampil ke depan, presentasi, mereka main tunjuk-tunjukkan. Terus saat saya beri pertanyaan, kalau nggak saya sebut namanya, mereka nggak mau, mereka diam gitu ya. Terus saat diberi tugas kelompok, mereka tuh kurang bisa kerja sama tim, jadi mereka malah kerja masing-masing aja. Gimana tuh Bu Tia? Jadi anak-anak kurang percaya diri dan kurang bisa bekerja sama dalam tim. Betul begitu Bu Umi? Iya betul seperti itu Bu Tia. Kira-kira apa yang membuat anak-anak seperti itu ya Bu? Boleh saya tahu metode pembelajaran apa yang Ibu pakai? Saya sih menyadari ya Bu Tia ya. Memang saya sih terlalu banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga ya mungkin anak-anak juga mungkin merasa bosan ya. Terus juga saya menggunakan menggunakan metode itu karena saya harus mengejar materi. Saya kan kelas 6 nih, jadi saya harus mengejar materi supaya cepat selesai gitu loh Bu Tia. Jadi metode yang Ibu gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Betul. Apakah Ibu pernah menggunakan metode lain selain itu? Pernah, saya juga pernah menggunakan materi problem based learning, discovery based learning, multimedia based learning gitu. Memang sih saat itu anak-anak sih antusias Bu mengikutinya. Cuman sayanya kerepotan menyiapkan desain pembelajarannya Bu. Jadi Ibu pernah menggunakan problem based learning, discovery, dan itu anak-anak antusias, betul begitu Bu? Betul sekali Bu. Tadi Ibu berbicara kalau misalnya untuk metode itu Ibu kerepotan. Bisa diceritakan Ibu bagaimana kerepotannya? Jadi saya tuh harus benar-benar menyiapkan waktu luang saya untuk mendesain pembelajaran tersebut Bu. Contohnya seperti saya menggunakan Nearpod gitu ya, kan saya harus membuatnya di slide-slide di Google Slide, harus di Google Slide Bu. Terus baru saya upload ke Nearpod. Dan itu
saya bisa seharian Bu ngerjain itu dari pagi sampai malam gitu ya, karena kan memang butuh waktu gitu. Terus juga saya harus ide-ide kreatif itu harus benar-benar tercermin di materi itu Bu gitu. Yang buat saya kewalahan seperti itu. Jadi benar-benar butuh waktu gitu. Dari metode-metode yang tadi pernah Ibu pakai, metode mana yang membuat Ibu membuat anak-anak ini lebih antusias dan Ibu mudah dalam menggunakannya? Kalau menurut saya sih multimedia based learning ya Bu ya. Saya bisa menggunakan word wall, Quizizz, Prezi, yang memang di situ saya dibantu oleh template-template gitu. Jadi saya tinggal ganti aja gitu kata-katanya dengan kuis-kuis yang saya mau gitu. Sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya sih yang terpenting ya Bu ya, dari hanya ceramah dan tanya jawab. Mungkin saya akan merubah jadi pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Quizizz atau Prezi atau Nearpod tadi, supaya anak-anak juga antusias gitu mengikuti pembelajaran saya. Dan mungkin saya juga akan sering berikan kuis-kuis gitu ya, kuis interaktif ya, dalam bentuk soal HOTS gitu Bu, supaya anak-anak terbiasa mengerjakan soal HOTS. Oh baik, sekarang apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Ya tentu saja antusias belajar anak-anak meningkat, kemudian percaya diri karena mereka mungkin sudah menguasai materi, mereka bisa percaya diri, dan yang terakhir hasil belajarnya pasti semua tuntas. Wah bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Ya, terima kasih. Sekarang apa komitmen Ibu untuk rencana tersebut? Ya saya akan merubah metode pembelajaran saya ya Bu ya, tidak hanya melulu ceramah dan tanya jawab gitu, tapi saya menggunakan ya minimal strateginya adalah pembelajaran berbasis multimedia tadi. Oh baik. Jadi Ibu akan melakukan komitmen dengan itu ya Bu ya. Jadi berganti metodenya, Iya. tidak hanya ceramah dan tanya jawab. Betul sekali. Terus apa dan siapa yang bisa membantu terus agar Ibu terus terjaga di komitmen itu? Kalau komitmen itu kan saya yang bikin ya Bu ya, jadi pastinya harus diri saya sendiri dong gitu kan. Jadi saya juga harus mendesain RPP saya dengan metode-metode yang membuat anak-anak antusias gitu. Media-medianya juga tidak hanya ceramah, tapi juga dengan berbasis multimedia seperti itu Bu. Juga saya juga butuh nih dukungan teman-teman supaya saling support dan saya semangat untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Ya, bagus Bu Umi. Selanjutnya tindak lanjut yang akan Bu Umi lakukan setelah konsultasi ini? Rencananya sih, kemungkinan sih saya mau menghadapi Ibu lagi nih, menceritakan perkembangannya nanti gitu ya. Mudah-mudahan sih berhasil Bu, juga sebagai refleksi saya juga nanti ke depannya bagaimana. Wah hebat Bu Umi ya. Mudah-mudahan rencananya berjalan sukses. Amin, amin. Saya pun banyak belajar dari Bu Umi. Wah Bu Ya. Umi begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih ya. Bu, terima kasih juga nih saya jadi lega nih, udah plong nih. Yang tadinya saya bingung, alhamdulillah sudah ketemu solusinya sekarang. Terima kasih Bu Tia atas kesediaan waktunya. Sama-sama Bu Umi. Bu Umi pun semangat dan selalu sukses ya Bu Umi. Amin, terima kasih Bu Tia. Amin. Sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah dilakukan praktik coaching ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan feedback pada kasus yang Umi alami berdasarkan alur cerita. Pada bagian tujuan, coach sudah jelas menyampaikan tujuannya kepada coach berdasarkan pertanyaan dari coach. Dan pada bagian identifikasi, coach juga sudah mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Dan dalam rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Juga terakhir dalam tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun komitmen dalam dirinya sehingga dia bisa mengambil keputusannya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sehingga coaching yang dilakukan pada hari ini oleh Bu Tia sudah sesuai dengan alur cerita. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Terima Aka. Ya, sama-sama Bu Tia.
calon guru penggerak angkatan 5 yang akan melakukan praktek coaching. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai coach dan rekan saya di samping, Saya Sutriani Dewi, saya sebagai coach. dan rekan saya di depan. Saya Umi Hernisa, saya sebagai pengamat. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertiga akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hakam. Selamat siang. Baik, pada praktek coaching kali ini Bapak akan berperan sebagai coach, betul ya Pak ya? Nah, kompetensi inti coaching apa yang ingin Bapak gunakan pada praktek coaching kali ini? Dalam kompetensi coaching ada beberapa hal yang memang harus diutarakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Pada kompetensi kali ini yang akan saya tekankan yaitu mendengarkan dengan rasa. Baik, dengan rasa ya Pak ya. Hmm. Kemudian dalam alur percakapan Tirta nih, Hmm. bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Di dalam kompetensi Tirta atau alur Tirta itu kan dikatakan di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang akan saya observasi yaitu adalah rencana aksinya Baik, rencana aksinya ya Iya. dari coach ya Pak ya. dari coaching. Nah, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya si coach ini dapat menemukan solusi dari masalahnya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri gitu. Oh, baik. Baik. Bila begitu, saya persilakan Bapak untuk praktek coaching dengan Ibu Tia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Tia, silakan. Pak Hakam. Iya Bu. Ya, sehat Pak Hakam? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu. Iya, makasih. Hmm. Maaf ganggu sebentar Pak Hakam. Oh iya, ada apa? Saya mau ngobrol. Oh iya, boleh. Lagi repot nggak? Enggak sih, saya lagi santai aja karena sekarang lagi pelajaran olahraga, jadi saya lagi mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya bantu, dan apa tujuan Ibu gitu setelah ngobrol kali ini. Iya, saya lagi ada masalah Pak Hakam. Hmm. Jadinya saya sedang kesal nih hari ini. Kesalahan apa? Jadi ada anak yang berbahasa kasar. Hmm. Dan sebenarnya itu dia tadi kan istirahat nih. Nah mungkin anak itu dia nggak tahu bahwa masih ada saya di kelas. Hmm. Nah dia mungkin kesel ke temennya. Hmm. Terlontarlah bahasa itu gitu, bahasa kasar di depan saya. Jadi saya ngerasa, aduh saya belum berhasil nih jadi guru. Masa di depan saya aja anak berani seperti itu, apalagi di belakang saya. Begitu Pak Oh Hakam. gitu. Jadi Ibu mendapatkan suatu hal memang yang Ibu merasa kaget gitu ya. Betul. Jadi ada anak yang memang berkata kurang baik ya gitu, kurang sopan, padahal dia bercanda gitu sama temennya gitu ya. Iya bercanda, mungkin dia kesel dan itu pun spontan sih saya. Dan dia pun setelah saya langsung kan saya tegur tuh, langsung saya tegur, dia pun minta maaf. Seberapa sering hal yang dilakukan itu Bu? Sebenarnya sih nggak sering, itu pun saya baru mendengarkan secara langsung pernah 2 kali sama yang tadi. Tapi bukan orang itu lagi sih sebenarnya. Hanya saja orang ini sudah bilang kedua kali Pak, jadi membuat saya kesal gitu. Jadi berapa orang yang mengatakan hal yang kurang baik itu yang Ibu ketahui? Kurang lebih saya pernah mendengar 4 orang. Tetapi itu pun 2 orang saya mendengar langsung, 2-nya aduan dari temannya. Iya, jadi saya sampai bingung Pak Hakam apa yang harus saya lakukan. Kok anak-anak sih bisa seperti itu? Padahal saya selalu mengingatkan mereka, sudah menerapkan kesepakatan kelas, sudah juga melaksanakan keyakinan kelas, selalu menasihati mereka, tapi tetap saja ada seperti itu. Ya jadi yang Ibu inginkan, lalu situasi idealnya seperti apa yang Ibu inginkan?
Yang saya inginkan seluruh murid saya itu berbicara yang sopan dan bertindak yang sopan, Pak Kakak. Oke. Dalam hal ini, ketika Ibu menghadapi masalah ini, langkah apa yang sudah Ibu lakukan gitu dalam menghadapi ini? Yang pertama yang sudah saya lakukan, pastinya saya selalu menasihati mereka tentang bagaimana sopan santun. Yang keduanya, saya pun sudah menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kami sama-sama sepakati di kelas. Yang ketiganya, saya pun sudah menyepakati keyakinan kelas dan sudah saya tempel bahkan Pak Kakak. Itu sudah saya lakukan. Jadi kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah, mengingatkan juga sudah, Iya. tapi masih terkadang dia sering melakukan hal yang tidak Ibu inginkan Betul. gitu ya. Nah, dari ketiga yang sudah Ibu lakukan sudah bagus. Lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Yang belum saya lakukan ya Pak ya. Apa ya? Segitiga restitusi saya belum Pak. Segitiga Iya. restitusi. Soalnya waktu pertama kali, waktu ada anak yang nyontek tuh saya berhasil dengan cara itu. Nah, yang untuk sikap sopan santun ini saya belum. Karena saya menegurnya secara langsung. Spontan kan, karena saya juga kesal dan marah. Saya langsung menegur di depannya. Nah, mungkin selain itu apa lagi ya yang bisa saya lakukan? Coba Ibu ingat-ingat apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu melakukan hal yang tadi Ibu bilang, segitiga restitusi. Maka apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin memanggil orang tuanya Pak. Memanggil orang tua. Iya, karena kan kita nggak tahu kebiasaan dia di rumah seperti apa. Iya. Mungkin kan memang keluarganya Lingkungannya. sudah biasa gitu menggunakan kata-kata itu, ataukah tetangganya, atau dia bermain dengan siapa. Mungkin itu yang akan saya coba jalankan. Iya. Dari beberapa hal tadi yang akan Ibu lakukan, yang mana yang akan menjadi prioritas pertama Ibu lakukan? Yang menjadi prioritas saya, yang pertama akan saya lakukan mungkin segitiga restitusi dulu Pak. Segitiga restitusi. Jadi saya akan coba panggil anak itu, saya akan coba hadapi, saya akan coba tanya seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah ada perkembangan, tindak lanjutnya saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Karena memang harus dikoordinasikan dengan orang tua gitu, nggak bisa kita sendirian. Kita di sini nyuruh anak sopan, tapi di rumahnya orang tuanya membiasakan itu kan tidak baik juga gitu. Nah, dalam hal ini tentunya pasti ada sebuah hal yang harus dikomitmenkan ya. Ya, siapa aja orang ataupun juga yang bisa membantu dalam berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama pasti diri saya sendiri, karena saya yang akan membuat komitmen itu. Yang membantunya untuk menjaga komitmen itu yang selanjutnya adalah murid. Karena murid kan, apalagi anak kelas 6 biasanya suka ngadu tuh Pak. Kalau misalnya temennya ada yang bertindak kurang sopan dan lain-lain, dia ada ngadu. Yang keduanya yang membantu saya menjaga komitmen saya adalah mungkin guru mapel Pak. Guru mapel. Iya, guru mapel, karena guru mapel ini guru agama, guru PJOK, dia pun nanti akan mengajar di kelas 6A. Nah, dia bisa menjadi observer bagaimana perkembangan sopan santun anak-anak kelas 6A. Yang selanjutnya yang akan saya ajak untuk bekerja sama agar saya terus di komitmen saya, mungkin Bapak juga ya Pak ya. Ya, sebagai paralel saya di kelas 6A, di kelas 6B, karena kan nanti Bapak bersebelahan nih ruangannya dengan ruangan saya. Apabila ada anak yang kurang sopan atau apa, Bapak langsung ini kan ke saya Pak ya, langsung bicarakan ke saya agar saya bisa pantau anak-anak seperti apa perkembangannya. Ya. Dari yang beberapa hal yang Bu Tia sudah rencanakan sudah bagus semuanya. Semoga apa yang nanti Ibu laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan juga anak bisa sesuai dengan apa yang Ibu inginkan gitu. Amin. Makasih Pak Akam. Sekarang aduh, udah nggak mumet lagi. Soalnya tadi apa ya? Kesel banget. Gendong. Iya, gendong biasa, spontan gitu ya. Iya, soalnya kan di depan kita gitu. Iya, tapi alhamdulillah sekarang saya malah menjadi terbuka. Nanti
Pak Hakam jangan sampai bosan kalau saya ingin sharing lagi ya sama Pak Hakam. Siap, sama kelas 6 kita harus saling bekerja sama gitu. Ya, makasih Pak Hakam. Iya, Maaf nih sama-sama. waktu ganggu ngopinya. Siap. Ya. Ya. Mari Pak Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hakam dan Bu Tia, saya akan memberikan feedback pada kasus tadi anak yang berbicara tidak sopan pada temannya berdasarkan Aldur Tirta. Di sini saya melihat bahwa coach sudah baik sekali mengarahkan Koci sehingga Koci mampu menjelaskan tujuannya berbicara kepada coach. Nah, ini masuk pada bagian tujuan di Aldur Tirta. Kemudian di sini pertanyaan coach itu bersifat terbuka sehingga mampu mengeksplor tanggapan-tanggapan dari Koci. Ini juga masuk ke bagian identifikasi di Aldur Tirta. Lalu coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akhirnya diambil sendiri oleh Koci. Ini masuk ke dalam rencana aksinya. Jadi coach berhasil untuk menggali keputusan yang diambil oleh Koci sendiri. Lalu coach sudah mampu mengarahkan Koci untuk membangun komitmen dalam dirinya atas keputusan telah diambil. Nah, di sini sudah masuk dalam tanggung jawab, sehingga di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Hakam dengan Bu Tia sudah sesuai dengan Aldur Tirta. Bagus sekali, good job. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Harisa dari SDN Kapuk 09 Pagi. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Dan rekan saya, Alwasi Hakam, saya sebagai Koci. Saya Sutriani Dewi sebagai pengamat. kami bertiga akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Tia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Umi, hari ini akan melakukan praktik coaching ya? Iya, betul sekali Bu Tia. Baik, sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu ya. Silakan Bu. Kompetensi inti coaching apa yang Ibu gunakan pada praktik coaching kali ini? Kalau kompetensi inti coaching itu kan ada 4 ya Bu ya. Dari presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan terakhir mendengarkan dengan rasa. Kalau di sini saya lebih dominan akan menggunakan kompetensi mendengarkan dengan rasa ya di mana rasa itu singkatan dari receive, kemudian appreciate, kemudian summarize dan ask, seperti itu. Oh baik, jadi kompetensi inti yang akan Ibu tekankan adalah di mendengarkan dengan rasa. Baik. Baik, selanjutnya ya Bu, dalam alur percakapan Tirta, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik, di alur Tirta itu kan ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini saya akan lebih menekankan pada rencana aksi dari Koci. Jadi saya pengen tahu nih rencana dari pengembangan aksi si Koci itu apa nanti. Oh, baik. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Apa indikator keberhasilannya? Menurut saya nanti yang saya harapkan adalah si Koci ini bisa menemukan keputusan yang berasal dari dirinya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Seperti itu. Jadi si Koci menemukan sendiri komitmen dalam dirinya dan dia bersedia untuk menjalankan komitmen tersebut. Wah, alhamdulillah. Rencana coaching ini yang akan Ibu lakukan sudah sangat baik. Sekarang silakan Ibu mempraktikkan praktek coaching yang akan dilakukan dengan Pak Hakam. Terima kasih Silakan, Bu Tia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hakam. Iya, Apa kabar Pak Hakam? Alhamdulillah baik Bu. Silakan Bu. Ya, Silakan. makasih Bu. Gimana nih? Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya Ibu nih. Enggak kok, alhamdulillah saya baru selesai kegiatan. Oh iya. Jadi begini Bu, saya Gimana Pak Hakam?
ingin curhat gitu, saya lagi bingung gitu. Apa nih tujuan Pak Hakam mau kesini nih, tujuannya nih? Jadi saya pengen cerita terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Ada masalah apa Pak Hakam? Jadi Ayo cerita. jadi begini, Bu, saya bingung apa yang harus saya lakukan agar anak dapat mengikuti aturan yang sudah disepakati dengan baik gitu. Karena di setiap hari itu pasti aja ada anak yang tidak mengerjakan tugas gitu. Makanya saya mau ngobrol nih sama ibu bagaimana gitu. Gitu Pak Hakam. Berapa orang Pak Hakam dari jumlah siswa atau persentasenya berapa yang tidak mengerjakan tugas di kelas? Kira-kira 4% persentasinya dari 100% dan sekitar ada kurang lebih 4 orang anak, Bu. 4 orang anak ya? Yang tidak mengerjakan tugas dan anaknya itu lagi. Iya, jadi saya bingung nih bagaimana nih saya harusnya ya. Padahal sudah sering kali saya ingatkan tuh anak, tapi tetap tidak dihiraukan gitu. Baik-baik, dari 4 anak itu mereka lagi yang sering tidak mengerjakan tugas ya? Lagi yang tidak mengerjakan tugas. Baik. Nah sekarang menurut Bapak nih, Bapak tuh pengen yang bagaimana sih situasinya yang ideal buat Bapak? Jadi saya ingin tuh anak saya dia bisa bertanggung jawab dengan tugasnya dan juga dia mengerjakan tugas gitu dengan tertib gitu, Bu. Karena ya dengan seperti itu kan saya sedang mengajarkan anak itu untuk amanah begitu, Bu. Dan dia bertanggung jawab dengan apa yang memang menjadi tugasnya gitu, Bu. Kalau yang saya tangkap nih dari pembicaraan kami tadi, Pak Hakam ingin anak-anak bertanggung jawab pada tugasnya, lebih tertib, bisa amanah. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh Pak Hakam untuk mewujudkan anak yang seperti itu? Nah, kemarin sih ketika saya menghadapi masalah itu, saya udah mencoba mengingatkan, Bu ya. Saya ingatkan anak itu, terus saya tegur gitu. Terus saya ingatkan lagi. Tapi dia tetap saja dia tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi dia tidak mengerjakan juga, kata saya tanya dia malah diam saja gitu. Pak Hakam udah menegurnya, ya udah menanyakannya berkali-kali, tapi anak itu tetap nggak ada perubahan ya Pak ya? Nggak ada perubahan gitu. Lalu kira-kira hal apa nih yang perlu dilakukan sama Pak Hakam? Apa ya? Gitu. Mungkin nanti saya akan memanggil orang tuanya, Bu ya. Karena selama ini memang saya hanya mengingatkan saja ya di sekolah ya gitu. Karena di sekolah memang sudah menjadi tanggung jawab saya, tetapi saya juga agak bingung, makanya nanti langkah yang mungkin yang saya akan lakukan, saya akan memanggil orang tuanya, saya akan menanyakan gitu. Kenapa ini anak, apakah mungkin di rumah ibunya sibuk bekerja jadi anak tidak diperhatikan, ataupun juga si anak ini memang dia tidak hiraukan gitu pekerjaannya dia gitu. Baik. Selain memanggil orang tua nih, kira-kira langkah apa lagi nih yang mau diambil oleh Pak Hakam? Apa ya? Mungkin segitiga restitusi, Bu. Nah, segitiga restitusi waktu itu pernah saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Waktu itu pada saat anak tidak mengikuti pembiasaan, Bu. Jadi saya coba memanggilnya dan saya coba menyelesaikan dengan segitiga restitusi, dan saya perhatikan dan saya pantau, alhamdulillah tuh anak sampai sekarang dia selalu ikut, dia bertanggung jawab dengan apa yang memang menjadi kewajiban dia gitu, Bu, gitu. Jadi waktu Pak Hakam menerapkan segitiga restitusi, si anak sudah berkomitmen ya dengan apa yang dia yakini, tanggung jawabnya dia ya. Nah, sekarang kira-kira prioritas apa nih dari manggil orang tua atau dari segitiga restitusi yang mau Pak Hakam lakukan, yang menjadi prioritas apa nih? Mungkin saya akan memanggil kedua orang tuanya dulu, Bu, karena di situ saya akan mengetahui nih apa yang menjadi dasar atau menjadi sebab si anak ini dia tidak mengerjakan tugas di rumah. Setelah saya mengetahui sebabnya bagaimana, kemungkinan saya akan
melakukan penerapan segitiga restitusi. Baik. Saya sangat apresiasi sekali loh ya dengan keputusannya Pak Hakam ini. Iya. Kira-kira nih komitmen kedepannya apa nih? Ya, komitmen kedepannya yang pertama saya ingin anak ini terus selalu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajibannya. Tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari komitmen saya sebagai gurunya dan juga kerjasama dengan kedua orang tuanya gitu. Di rumahnya dia untuk selalu bertanggung jawab gitu dengan apa yang menjadi kewajiban dia. Dan juga tentunya nanti saya akan minta bantuan juga kepada guru mapel karena kan memang dia juga ngajar di kelas saya juga. Dan juga saya akan minta bantuan juga sama ibu gitu. Boleh silakan. Ya, Siap. minta tolong karena kan ibu kan partner di kelas 6 juga ini Bu ya. Siap. Baik Pak Hakam, saya bantu. Wah, bagus sekali nih Pak Hakam. Ya, saya sangat apresiasi sekali dengan komitmen Pak Hakam. Terus ada lagi yang mau Pak Hakam sampaikan? Mungkin itu saja kali Bu yang bisa saya sampaikan. Tuh, alhamdulillah nih saya jadi terbuka pikiran saya gitu Bu. Tadi saya ngobrol-ngobrol gitu sebelum saya kemarin saya juga bingung bagaimana nih ya saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan gitu. Alhamdulillah. Tapi setelah saya ngobrol kok jadi keluar gitu Bu Sudah ide tercerahkan saya, ya Pak ya. tercerahkan gitu. Saya Alhamdulillah. terima kasih nih Bu ya. Ya, atas- sama-sama Pak Hakam atas siap. sarannya. Kapanpun Pak Hakam butuh curhat, diskusi, insya Allah saya siap bantu Pak Hakam. Kita sama-sama karena kita partner dari kelas Ah, ya iya. Pak ya. Terima kasih Bu Ya, ya atas semoga- waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Enggak. Semangat terus Pak Hakam ya. Siap. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik, ya Amin. berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya dan kita juga mengajar juga bisa dengan nyaman. Iya. Mari Ibu, Ya, saya mari. pamit ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, terima kasih Bu Umi Pak Hakam Ya, sudah sama-sama. menyelesaikan praktik coachingnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan feedback tentang praktik coaching yang sudah dilakukan. Pada kasus anak yang tidak mengerjakan tugas ya, yang pertama pada bagian tujuan. Coach sudah jelas menyampaikan tujuannya kepada coach berdasarkan pertanyaan dari coach. Dan yang kedua, pada bagian identifikasi, coach mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Yang ketiganya, dalam rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Dan selanjutnya, dalam tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coach membangun komitmen dalam dirinya atas keputusan yang telah diambil. Jadi kesimpulannya, coaching yang dilakukan oleh Bu Umi dan coachingnya Pak Hakam dengan kasus yaitu anak yang tidak mengerjakan tugas sudah sesuai dengan alur firman. Alhamdulillah. Wah, keren sekali. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih, Bu Tia. Masukan dan sarannya. Sama-sama Bu Umi, Pak Hakam. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Semoga kedepannya lagi kita akan lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.